ingatkan di sini apa yang pernah dikatakan oleh jaddukum Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali pernah mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syar syabab i'lamu anna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa idza lam yakuna fala i'tibara bi hayatihi. Jadi tegas sekali apa yang Sayyidina Ali pesan kepada para pemuda. Beliau katakan, ya ma'syar syabab, wahai segenap pemuda, i'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, anna hayatal fata, sesungguhnya kehidupan seorang pemuda itu, wallahi, demi Allah, bil ilmi wat tuqa, harus diisi dengan ilmu dan takwa. Wa idza lam yakuna, kalau dua perkara ini tidak dimiliki oleh seorang pemuda, fala i'tibara bi hayatihi, nggak ada artinya dia punya kehidupan. Jadi hidup seorang pemuda itu harus diisi dengan ilmu dan takwa. Tanpa ilmu dan takwa tidak ada maknanya kehidupan seorang pemuda. Ini pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itu pesan ini yuk untuk para pemuda, isi masa muda kita dengan ilmu dan takwa. Apalagi kita tahu subhanul yawm rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin hari esok. Nah, apa kaitan ilmu dan takwa pemuda hari ini pemimpin hari esok? Karena kalau anak mudanya udah rusak, katakan dia pencandu narkoba dan lain sebagainya, tiba-tiba di kemudian hari dia tampil sebagai pemimpin, maka borok dia di masa mudanya tadi akan menjadi amunisi bagi musuh untuk menyandera dia, sehingga dia tidak bisa berkutik untuk mengambil suatu keputusan. Makanya anak-anak muda di sini kalau betul niat mau jadi pemimpin, jangan ada noda di masa muda. Jangan deketin narkoba, jangan berzina, jangan nenggak minuman keras, jangan mencuri, jangan bikin cacat itu masa mudanya. Sehingga begitu besok dia tampil menjadi pemimpin, tidak ada celah bagi musuh untuk menyandera dia. Semua disandera. Mau ambil keputusan disandera. Kalau ngomong ngambil keputusan ini awas ya. Ini ada fotonya nanti sebar loh. Wah, ini kalau kamu begini nih, kamu korupsi nih. Nanti korupsinya kita bongkar loh. Nah, jadi anak-anak muda sekali lagi kalau mau jadi pemimpin yang bersih, yang kuat, yang ketokohannya ke depan gak bisa digoyang oleh musuh, dari muda isi dengan ilmu dan takwa, insya Allah. Yang kedua, Sayyidina Ali lagi, beliau pernah mengatakan apa? Menyindir anak-anak muda. Apa beliau katakan? Laisal fata man yaqulu kana abi, walakin al fata man yaqulu ha ana. Luar biasa. Apa kata Sayyidina Ali? Bukan anak muda yang cuman bisa ngomong, oh dulu ayah saya begini, dulu kakek saya begini, oh dulu datuk saya begini. Dia cuman bisa ngebanggain kakek, datuk dan seterusnya. Kata Sayyidina Ali, bukan anak muda yang begitu. Walakin al-fata, akan tetapi yang disebut anak muda adalah man yaqulu ha ana, yang mampu mengatakan ini saya. Nah, artinya apa? Dia berprestasi, dia bermutu, tidak hanya mengandalkan kakek moyangnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini buat semua, bukan hanya untuk pemuda Rabithah Alawiyah, juga buat semua. Tunjukkan anak-anak muda kita, tunjukkan anak-anak muda kita, sebab anak-anak muda ini kalau bersih masa mudanya ke depan menjadi pemimpin, insya Allah dia menjadi pemimpin yang kokoh, yang kuat, yang gak gampang untuk dijatuhkan oleh. Amin ya rabbal alamin. Adapun soal banyak kelompok, gak usah khawatir. Untuk menghadapi kelompok-kelompok yang beraneka ragam di sekitar kita, cukup perkuat saja dulu barisan ahlus sunnah wal jamaah. Kita ngurusin ahlus sunnah aja udah sibuk. Nggak usah repot-repot ngurusin yang di luar ahlus sunnah, urusin dulu yang ahlus sunnah. Bagaimana caranya? Kita jaga umat kita, jaga semua umat kita yang ahlus sunnah. Jangan kumpul atau mengambil ilmu atau hadir di majelis-majelis yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Akan berubah cara berpikirnya. Kita nggak ngajarkan memusuhi, enggak. Anda jangan memusuhi orang lain. Di luar ahlus sunnah jangan Anda musuhi, di luar ahlus sunnah jangan Anda perangi, di luar ahlus sunnah harus kita ajak dialog. Ayo kita dialog, ayo kita adu ilmu, ayo kita adu argumentasi, bukan adu otot, bukan. Tapi di dalam ahlus sunnahnya ini, satu, pengikut kita, jamaah kita dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah harus dibekali dengan ilmu, dengan dalil, dengan argumentasi, sehingga dia nggak gampang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain. Yang kedua, dalam rangka untuk menjaga mereka, tolong para habib, para ustadz, para kiai, jangan izinkan murid-murid Anda hadir di majelis-majelis yang bukan ahlus sunnah. Jangan, saudara, karena kita mau belajar saja. Saya dulu waktu belajar fikih dari saya punya guru Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, beliau pesan apa? Ya Rizk, ente pelajari fikih Syafi'i.
pelajari sedalam-dalamnya, kuasai dulu, jangan pelajari yang lain. Nanti kalau udah nguasai fikih Syafi'i terserah mau pelajari yang lain nggak apa-apa, mau pelajari 20 mazhab 30 mazhab nggak apa-apa, tapi perkuat dulu satu, jadikan pegangan supaya tidak semerawut nanti pola pikir kita, tidak semerawut hukum yang ada di kepala kita. Kira-kira jelas tidak? Nah karena itu saya ajak semua diperkuat saja dulu akidah Asy'ariyahnya, fikih Syafi'ihnya, thariqah daripada Imam Ghazali dan ulama-ulama salafnya, perkuat aja itu dulu. Nah sementara jaga orang-orang kita jangan sampai menghadiri majelis-majelis yang bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, jangan berdebat dengan di luar Ahlus Sunnah kalau Anda tidak mampu. Jadi walaupun Anda punya ilmu, ada orang punya ilmu tapi nggak mampu dia berdebat. Jangan, apalagi yang nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu seberdebat sama Syiah, dia berdebat, besoknya dia yang jadi Syiah. Kan kacau balau. Ada lagi yang mau berdebat sama Wahabi, besoknya dia yang ngafir-ngafirin orang. Nah, kacau balau. Jangan, kalau nggak punya ilmu jangan berdebat. Kira-kira jelas gak? Nah, tapi saya begini bukan berarti Anda sodorong musuhi Syiah, musuhi Wahabi, enggak. Begitu ya, Pak. Jangankan Syiah dan Wahabi, orang di luar agama kita sekalipun, Buddha, Hindu, Kristen, ajak dialog, bukan dimusuhi, bukan main otot, bukan, ajak dialog. Kalau Anda yakin Ahlus Sunnah itu benar, kalau Anda yakin Ahlus Sunnah itu sebagaimana bukti dalam sejarah, ulamanya nggak ada yang pernah kalah berdebat ya, kawan. Mana ada ulama Ahlus Sunnah pernah kalah berdebat dengan mazhab lain? Enggak. Nah kalau Anda yakin itu semua, kenapa kita takut untuk beradu argumentasi dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah jadi jangan pakai persekusi, lain mazhab persekusi. Itu kalau dia persekusi berarti dia nggak mampu untuk berdebat, berarti dia nggak mampu untuk adu argumentasi. Kalau mampu adu argumentasi, jangan persekusi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau ada di luar Ahlus Sunnah punya majelis, urusan dia, kita nggak usah hadir, selesai. Nggak usah pakai diganggu, dipersekusi, dibubarin, saudara. Jangan. Tunjukkan akhlak baik kita, tunjukkan ilmu kita, tunjukkan kekuatan argumentasi kita. Insya Allah orang akan berbondong-bondong ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah.